Shalom Elohim, teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Salam sehat dan bahagia selalu dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita lanjutkan kesaksian daripada Ibu Lucy Daiva yang luar biasa. Saat ini bagaimana proses terjadinya akhirnya beliau dibaptis dan mengalami pemulihan iman yang semakin sempurna, di mana beliau mengakui akhirnya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Mari kita saksikan bersama-sama. Akhirnya saya baca Matius lembar demi lembar, ayat demi ayat, itu datanglah sampai hari Sabtu sampai malam Minggu. Bahkan sebelum itu saya mulai agak menggigil badan saya, saudara. Saya mulai merasakan ketakutan dan terheran-heran yang luar biasa. Karena saya merasakan banyak hal yang tidak saya ketahui, tapi saya tahu di dalam Alkitab itu. Padahal saya baru baca Matius, saudara. Matius, Markus, dan Lukas. Kenapa cepat? Gak tahu, saya cepat sekali baca itu. Terus saya berpikir, cepat banget. Saya sampai berpikir, gila ya, apa benar ya Yesus yang dia ceritakan itu sama Isa Al-Masih yang saya punya, gitu. Ya, di mana kalau di sini Yesus dibilang bisa menghidupkan orang mati, di sini Yesus bisa membuat burung merpati, dan banyak lagi kehebatan-kehebatan Yesus yang tidak banyak aku tahu di agamaku. Nah, singkat cerita, saya mulai takut baca. Malam Minggu, tiba-tiba mertua saya datang ke rumah. Mertua saya bilang gini, kepergok saya baca Alkitab, saya langsung tutup, saya banting Alkitab, saudara. Terus mertua saya bilang, Lucy, kalau mau tahu tentang orang Kristen, besok kan hari Minggu, ikut aja ke gereja, biar kamu tidak membenci orang Kristen. Cuma itu omongan mertua saya. Saya cuma nggak bilang iya, saya diam aja, karena masih keras hidup saya itu keras banget. Singkat cerita kami masuk ke kamar dan saya marah-marahin suami saya. Saya bilang, kau dengar ya, kau mau masuk Kristen lagi aku nggak peduli. Karena kau punya imanmu, imanku, ku bilang. Tapi tolong kau jangan racuni saya dan jangan kau suruh bapakmu bawa-bawa saya ke gereja, saya bilang. Dia nggak ngomong apa-apa. Dia cuma bilang, iya, kan cuma ngajak doang, kamu nggak usah ikut, katanya. Ya udah, tidurlah kita. Besok pagi jam 6 dia sudah kuplak-kuplak bertiga mau ke gereja, saudara. Jam 6:15 saya ingat sekali. Mereka udah rapi semua mau ke gereja Lembah Pujian tadi saya ingat ya. Pak Bapak Yunis kasih tahu saya Lembah Pujian. Lalu akhirnya mereka jam 6:15 tiba-tiba nggak jadi berangkat, saudara, karena mobilnya mogok. Saya yang lagi baca-baca majalah, saya lagi baca-baca koran sambil ngelonjoran di tempat tidur, tiba-tiba, saudara, saya itu seperti ada yang bangunin begini loh. Nah, dibangunin, dituntun saya ke kamar mandi, disuruh mandi, dimandiin lah saya. Saya pikir, ini mau ngapain sih, gue kok mandi gitu. Udah, dimandiin, terus tiba-tiba saya handukan, saya dibukain koper. Kamu pakai baju ini, baju ini, baju ini. Saya ingat sekali atasannya putih, bawahnya kembang-kembang warna pink. Ingat sekali, dipilihkan Tuhan saya pakai baju itu, saudara. Oke, saya bingung saya mau kemana, gitu kan. Nggak lama kemudian, suami saya masuk lagi ke kamar entah mau ngapain. Sampai sekarang saya belum bertanya, waktu itu lu mau ngapain sih masuk ke dalam kamar gitu ya. Dia masuk ke kamar, tiba-tiba dia terkaget-kaget ngeliat saya sudah cantik ya. Nggak sampai 5 menit loh, saudara. Dia cuma bilang, mau kemana kamu, mah? Mulut ini berkata dengan apa yang dibisikkan di dalam telinga saya. Gereja. Saya ikut gereja. Suami saya, iya. Akhirnya kita keluar berdua. Setelah keluar, saudara, mobilnya nyala. Sampai suami dan mertua saya, loh kok bisa tiba-tiba nyala? Kenapa, Ber? Katanya gitu kan. Si Mas Berin yang benerin. Ya udahlah, yang penting nyala, udah nyala. Saya duduk di belakang, saya sambil zikir, saya sambil berdoa, ya Allah, saya mau ke gereja, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Saya cuma pengen ikut, ini suara apa? Kalau memang malaikat, bawa saya ke yang benar ya Allah, saya bilang gitu. Akhirnya saya ke gereja, di gereja itu besar sekali di Bali, gereja Lembah Pujian namanya. Lalu saya lihat di depan gereja itu, mau naik ke atasnya itu ada kolam. Saya bingung, saya bilang gini, lucu ya orang Kristen kok bikin kolam renang di depan gereja, saya bilang gitu ya. Lalu tiba-tiba suara itu ngomong gini, nanti engkau akan kusucikan di sana, katanya. Suara itu bilang, selalu di sebelah kanan saya.
Saya nggak jawab, begitulah kira-kira gitu kali ya, nggak gitu. Masuklah ke dalam, sudah sampai ke dalam, bapak mertua saya bilang, "Lucy, karena kamu kan cuma mengamati, kita duduk di belakang ya, Lus," katanya. Tiba-tiba yang membisikkan saya bilang, "Tidak, kamu duduk di depan," katanya. "Enggak, Pak, duduk depan." Saya sombong sekali, saudara. Saya sombong banget, luar biasa. Saya yakin dan percaya pada saat itu karena kesombongan saya masuk ikut. Saya cuma pengen membuktikan orang Kristen kerjanya ngapain sih di gereja gitu. Akhirnya kita duduk di depan. Iya, kata mertua saya. Duduklah kita di depan. Tiba-tiba kita diingatkan ya bahwa ternyata itu adalah tempat para aser-aser dan para pekerja. Akhirnya saya duduk di paling 2 di sebelah kanan panggung. Mereka mulailah puji-pujian, penyembahan. Yang menurut saya itu aneh ya. Karena mereka nangis-nangis, teriak-teriak, hahaha, kekek-kekek, nangis lagi. Bermenit-menit. Sampai saya bosan, kesal. Saya bisikan suami saya gini bilang, "Lu tuh kapan sembayangnya? Ya tadi lu nyanyi-nyanyi kayak orang konser tapi kayak orang gila, tau gak, ini semua orang gila isinya ya. Nangis, teriak-teriak, jingkrak-jingkrak, aha-ehe. Goblok." Saya bilang gitu, saudara. Itu saya dulu. Suami saya cuma bilang, "Udah, kamu diem aja. Kalau kamu gak nyaman, kamu duduk." "Emang gua duduk aja dari tadi," saya bilang gitu. Oke, udah diam. Hingga satu waktu, akhirnya timbullah satu lagu sebelum mereka sebelum khotbah. Kenapa saya tahu sebelum khotbah? Karena saya udah melalui itu ya. Ada satu lagu yang membuat saya berbalik kepada saya gilanya, saudara. Lagu itu dinyanyikan berulang-ulang. Nah, sebelum-sebelumnya kan lagu-lagunya itu kan ada bahasa Yesus, ada bahasa entahlah yang memang nggak boleh saya pakai kan. Lalu pertama satu rap saya nggak menyadari, saudara. Masuk kedua rap saya pun nggak mulai baca dong. Karena kan screen white-nya besar banget kan. Saya mulai baca, saudara. Saya mulai berpikir gini, karena saya penyanyi pada saat itu, saya pikir lagunya bagus ya, liriknya bagus dalam hati saya. Nggak ada kata-kata Yesus. Mulailah saya ikutin, saudara, dalam hati saya. Saya bilang, bagus nih lagunya, saya ikutin aja deh. Karena memang sebenarnya saya ini adalah manusia yang penuh dengan masalah dan penuh dengan problem. Badan saya, hati saya penuh dengan masalah yang gak bisa saya selesaikan bertahun-tahun lamanya. Hati saya beku, hati saya luar biasa. Bahkan saya menikah pun saya main-main, saudara. Akhirnya saya ikutin lagu itu. Saudara, lagu itulah yang membuat saya tersungkur menangis-nangis. Saya berpikir, sekarang yang gila saya, saudara. Lagu itu berisi seperti ini. Satu perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Itu tidak ada bahasa Yesusnya. Banyak perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi. Allahnya saya ganti Allah, saudara. Tanpa Allah peduli. Masuk rap, saudara. Allah mengerti, Allah peduli. Saya ganti Allah. Sampai akhirnya, dan ternyata saudara, itu lagu rapnya berulang-ulang. Setelah saya jadi orang Kristen, saya baru sadar, gak pernah ada bawain lagu rapnya bisa 10 kali lebih, saudara. Tuhan mau siksa saya pada saat itu sebenarnya. Siksa itu dalam arti tanda kutip mau menyentuh hati saya. Saya nangis tersungkur-sungkur, saudara. Ya Allah, aku ini menderita ya Allah. Aduh, saya menangis, saudara. Mengingat begitu pahit, begitu pedihnya hidup saya. Maka setelah saya menikah pun saya dibohongi, saya menangis, saudara. Karena berrap itu berkali-kali saya terus menangis, tapi luar biasanya. Suami saya tidak angkat saya. Enggak bilang, ngapain sih lu bikin malu. Enggak loh, saudara. Tuhan pakai mulut lidah mereka semua diam. Saya enggak bisa menghentikan nangis saya.
Saya tersungkur-sungkur di gereja. Saya teriak kepada Allah saya, Tuhan, ya Allah tolong saya. Saat itu saya tidak merasakan jawaban apapun. Akhirnya sampai kami pulang, saya tidak dapat rasakan apapun. Singkat cerita, di perjalanan pada saat itu hari Minggu saya nggak puasa. Kayaknya saya waktu itu mens. Lalu saya bilang begini pada saat kita makan. Saya mikir, suami saya aja bisa disembuhkan ya. Apalagi saya ya, mungkin saya bisa disembuhkan. Saya ini hati saya sakit sekali. Saya tuh punya masalah besar dalam hidup saya. Menurut saya pada saat itu, saya memang punya masalah yang nggak bisa selesai gitu, yang bertahun-tahun menumpuk di hati saya, menimbulkan kebencian terhadap orang tua saya, terhadap kakak-kakak saya. Akhirnya saya cuma bilang begini sama suami saya pada saat itu. Saya bilang, Pak, kapan ya kamu ada acara kayak kemarin? Aku mau dong didoakan. Saya bilang gitu, saudara. Dengan rendah hati saya bilang, saya cuma minta didoakan. Karena bertahun-tahun hidup saya nggak pernah benar, saudara. Akhirnya suami saya bilang, Bapak Lucy minta didoakan. Oh iya, nanti hari Rabu kita ada acara namanya Family Altar. Akhirnya sampailah ke hari Rabu. Sampai ke hari Rabu saya jadi tamu aja diam. Nah, lantas pada saat terakhir dia bilang, Lucy kita doakan ya, tapi kamu ikutin kita ya Lus ya. Iya, saya berpikir, saya kan gak jadi orang Kristen, saya minta didoakan doang, saya bilang gitu. Akhirnya saya didoakan. Dan lagunya saudara, itu kan orang-orang bapak saya yang Kristen itu nggak tahu kalau saya ke gereja saudara, karena tidak satu gereja. Saya nggak tahu, mereka nggak ada gitu. Dan mereka kan nggak tahu saya kayak orang gila nangis-nangis kan. Ternyata lagu itu dibawakan saudara. Nangis lagi lah saya. Karena tidak duduk di bangku, dibawakan ya. Saya nangis-nangis. Mereka terus menyanyikan lagu itu, mau mendoakan saya. Saya sudah sesak napas saya karena begitu sesaknya hidup saya sambil nangis terus tiba-tiba saudara di tengah kerumunan mereka yang sedang mendoakan saya, masuklah sosok laki-laki ke dalam kerumunan itu. Saya ingat dia berjubah putih, berambut panjang. Langsung datang ke saya, dia pegang dada saya seperti ini. Saudara, pada saat dia menyentuh dada saya, yang saya rasakan adem yang luar biasa. Yang saya rasakan hilang masalah saya. Yang saya rasakan lenyap sudah apa yang saya rasakan, sesak saya tuh hilang saudara. Seperti anak kecil yang menangis, ya, tapi tiba-tiba dikasih permen dan diam. Itu saya. Langsung saya diam, seperti nggak punya masalah saudara pada saat itu. Lalu mereka amin. Nah setelah mereka amin, saya sibuk mencari laki-laki yang menyentuh dada saya. Saudara. Lalu saya bilang, saya cari dong orang laki-laki yang tadi nyentuh saya lari ke kamar mandi, saya cari. Saya di belakang ada apa sih di rumah itu ada lemari ya, saya cari. Lalu saya lihat orang tadi tuh lewat sini. Setelah saya lihat itu tembok loh saudara. Lalu suami saya bilang gini, kamu nyari apa sih mah? Saya bisikin dia, tadi ada laki-laki yang nyentuh dada gue. Makanya gue diem, tangannya adem banget, kayak sejuk lah gitu, kayak bukan es gitu saya bilang. Bukan es tapi sejuk. Yang mana? Pakai baju putih, dia pakai jubah putih. Gue ingetnya jubah putih kan punya orang Islam doang ya. Pakai jubah putih, rambutnya panjang. Tapi dia berkilau-kilau loh. Saya bilang gitu. Tapi kok gue bingung ya, kok dia bisa tembus tembok. Dasar suami saya mulai comel saudara. Teriaklah dia, haleluya, Lucy dijamah Yesus katanya, Lucy dijamah Tuhan Yesus. Apaan sih lo? Saya marah-marah saudara. Emang seperti apa sih? Enggak. Masa sih itu Yesus? Kata, iya, itu Yesus. Coba Lucy cari. Ya udah. Tetap loh saudara, saya merasa tidak kaget. Ya udah, gitu aja. Oh itu, oke. Tetap nggak kaget saudara. Saya tetap pulang menjalankan ibadah saya loh saudara. Saya tetap sholat, tapi saya tetap baca Alkitab. Saya baca Al-Quran. Kebetulan pada saat itu kan saya nggak bawa Al-Quran dong. Tapi saya baca Alkitab makin gencar. Setelah Matius, Lukas, Markus, saya berhenti tuh di situ. Lalu saya bilang, saya mau baca apa lagi ya? Baca tentang siapa ya? Oh ya, baca tentang manusia pertama tuh siapa? Saya bilang gitu. Terus saya dituntun sama suara itu loh. Tuhan bilang Kejadian. Saya baca dong Kejadian.
baca lagi, makin terbelagak lah saya. Mulai dari Kejadian itu, mulai dari Adam, penciptaan dan lain sebagainya sampai ke Abraham ada. Pokoknya saya baca Alkitab sudah mulai banyak nabi-nabi yang saya itu tadinya nggak tahu banyak tentang hebatnya, tapi di Alkitab banyak tahu hebatnya. Saya buru-buru minta pulang, saudara, karena saya pengen pulang. Saya mau baca Al-Quran yang saya baca gitu loh. Singkat cerita, seminggu kurang lah, lebih saya di Bali, saya pulang. Saya pulang duluan karena suami saya tidak boleh pulang. Harus tetap diobati. Dia 2 minggu di sana, saya pulang. Saya sampai di rumah, saya tetap baca, saya bawa tuh Alkitabnya, saya bilang, "Leo, pinjam Alkitabnya ya?" "Iya, oke." Saya baca, saya mampir ke rumah saudara saya itu, Mas Berlin, bukan berdebat ya, saya cari kebenaran gini-gini, kebetulan kakak rohani saya Berlin itu banyak tahu tentang Al-Quran, jadi saya enak kalau dia ngomong sama dia, jadi dia ngomong tuh bukan mau kristenin saya berpikir kita ngomong tuh sharing gitu loh. Singkat cerita, saya sampai di rumah, saya banding-bandingkan Al-Quran dengan Al-Quran dengan Alkitab. Terus saya bandingkan. Saudara, saya tuh bacanya bukan Al-Quran, saudara. Saya bacanya Al-Furqan. Buat teman-teman, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang masih Islam, Al-Furqan itu adalah isinya ayat-ayat Al-Quran, ada artinya dan ada maknanya. Jadi jangan cuma baca alif lam mim, auzubillah, Arab-Arab itu saja. Tahu artinya supaya kau tidak dibohongi. Pada saat itu saya baca, saudara, dan saya bandingkan. Setiap saya menanyakan sesuatu, saya cuma nanya di dalam sholat saya, Tuhan yang suara itu tuh kasih tahu. Dia bukakan, di dalam Alkitab dia bukakan. Lalu di dalam Al-Furqan dibukakan. Saya ini bukan manusia hebat yang bisa banding-bandingkan kitab pada saat itu. Saya cuma pengen terjawab kehausan saya gitu loh. Nah, singkat cerita, tiba-tiba saya berpikir, jenuh juga ya saya nih jadi orang Islam. Capek loh saya. Sholat, nungging-nungging, puluhan rakaat berhari-hari. Tapi saya tetap merasa tuh Tuhan saya gak dekat sama saya. Tiba-tiba tadi saya ngedumel gitu. Tuhan tunjukkan sebuah ayat di Alkitab yang isinya demikian. Datanglah kepadaku. Ini di atasnya tentang ibadah, saudara. Mungkin nanti bisa bertanya sama pendeta-pendeta ayatnya apa, saya lupa. Isinya adalah datanglah kepadaku dengan hatimu yang rindu akan aku, dengan hatimu yang ingin bertemu aku gitu kira-kira. Bukan karena dengan hatimu yang rindu aku, datanglah kepadaku dengan hatimu yang ingin menyembah aku, dengan hatimu yang rindu akan aku, bukan karena kewajiban. Itu yang saya garis bawahi, bukan karena kewajiban. Dari ayat itu saya bisa menggambarkan, iya ya, kita tuh sebenarnya kalau mau datang sama Allah, jangan karena kewajiban. Gua kan datang sama Allah karena wajib. Subuh-subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Wajib weh. Kalau nggak sholat satu waktu aja loh, dihitung 40 dosanya loh, 40 tahun dosanya. Bayangin, jadi gue hari-hari itu berpikir hidupku dikejar-kejar dosa, saudara. Karena aku merasa, aku kalau nggak sholat satu waktu, 40 tahun. Kita berbuat zina 40 tahun. Kita berbuat dosa 40 tahun. Berarti hidup kita itu sudah penuh dengan dosa. Mau buat baik kayak apapun nggak akanan masuk surga. Susah masuk surga pada saat itu. Saya belum tahu Kristen loh. Belum tahu Yesus. Udah berpikir secara logika buat hidup saya. Gila ya. Di agama gue susah banget kayak gini ya. Makanya saya susah ketemu sama Allah pada saat itu. Singkat cerita, dengan ayat itu langsung tiba-tiba saya malas sholat, saudara. Yaudahlah, gue lagi nggak pengen sholat. Yang penting ada ayat begini. Setiap nafasmu adalah ibadahmu kepadaku, kata Tuhan di dalam Alkitab. Saya terapkan itu, saudara. Iyalah, gue nafas juga gue sembah Allah kok. Saya nggak tahu. Saya tetap merasa saya tetap Islam pada saat itu. Saya cuma pengen tahu gitu ya. Singkat cerita, suami saya datang, saudara, datang dari Bali, dan saya bersyukur, ya udah, puji Tuhan dia udah sehat, alhamdulillah pada saat itu, alhamdulillah dia udah sehat. Tapi saudara ternyata tidak, dia belum sehat. Ada satu malam tiba-tiba, saudara, ini sebelum malam kejadian dia terserang lagi ya, keserang sama dukun-dukun itu lagi. Berhari-hari setelah saya baca-baca Alkitab, bahkan suami saya belum pulang, saya itu dimimpiin nih, saudara. Dimimpiin sama laki-laki yang sama yang saya tahu sekarang adalah Yesus. Dia selalu bilang begini, Lucy anakku, baptislah dirimu beserta suamimu. Tiap malam, saudara.
Setiap saya tidur, mau tidur siang, mau tidur malam, saya setiap tidur, laki-laki itu selalu bilang, Lucy anakku, baptislah dirimu beserta suamimu. Begitu terus tiap saya tidur, saudara. Sampai saya berpikir, aduh, apaan sih? Nah, suami saya datang kan? Pada saat suami saya datang, saya ngomong, Leo, baptis itu apa sih? Saya bilang gitu. Oh, baptis itu penyucian diri kita, penyerahan diri kita, katanya. Terus saya bilang, iya nih, gue suruh dibaptis sama siapa, kata dia. Yaitu sama orang yang sama, yang suka ngomong-ngomong sama gue, kata saya gitu. Saya mohon maaf ya, saya ngomongnya seperti itu. Lalu, gila lu kan bukan orang Kristen, lu nggak boleh dibaptis, kata suami saya. Lu kan bukan orang Kristen, lu nggak boleh dibaptis. Oke, udah saya ngikutin ya. 1 hari dia di rumah, 2 hari dia di rumah, terus begitu saudara sampai saya pusing. Dan ada satu masa di mana satu malam nih, di mana suami saya terserang lagi, saya bilang tadi. Tapi kata-kata itu kan udah berhari-hari ya. Suami saya terserang dan malam-malam juga setiap teluh datang tuh selalu tengah malam, saudara. Silakan tanya sama dukun-dukun yang sakti sekalipun, tanya sama mereka. Teluh, dukun, santet itu selalu datang tengah malam. Tengah malam dia datang, suami saya terkapar di apa namanya di pangkuan saya yang sudah mau mati lagi nih. Saya bilang, aduh ya Allah, saya bilang subhanallah, astagfirullahaladzim, ya Allah, kakak, saya panggil kakak saya kan, tolongin kakak, kenapa? Dicari-cari lagi nih, gini. Akhirnya saya cuma bilang gini, ya Allah, bukan, saya nggak bilang ya Allah ya, saya nantangin Tuhan Yesus akhirnya, saudara. Karena saya kan teriak-teriak ya Allah, doa semua tuh kakak saya. Tiba-tiba saya tuh ingat begini, saya marah sama Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen. Saya bilang gini, hei Yesus, ini suami saya bilang gini, hei Yesus, katanya engkau Tuhan yang hebat, katanya engkau luar biasa, kenapa kau tidak sembuhkan suamiku? Kenapa dia masih terserang begini? Kalau engkau memang hebat, kalau engkau memang Tuhannya orang Kristen yang hebat, sembuhkan suamiku 100%. Jangan setengah-setengah. Kalau dia sembuh, aku mau dibaptis. Ih, gila ya. Ini mulut saya ya. Lalu, sudah. Tidur loh, dia bisa tidur, saudara. Saya lupa ya sama sumpah saya. Tidur, besok bangun, seperti biasa tidak terjadi apa-apa. 1-2 hari tiba-tiba datang lagi nih suara itu, saudara. Tapi bukan mimpi, ke kuping. Kata suara itu bilang gini, Lucy, katanya mau dibaptis. Gitu, saudara. Sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama saya bilang gini, iya, ntar dulu. Saya nanya sama suami saya, Leo, gue disuruh dibaptis nih, gue capek nih. Lu mah gak tahu sih dikejar-kejar sama goib. Saya bilang gitu ya. Apaan sih, lu tuh kan bukan orang Kristen, lu gak boleh dibaptis, katanya. Ya tapi bagaimana, kata gue, ini suaranya datang terus gitu. Terus akhirnya, yaudah deh gini deh, ke tempat ibu gembala FA dia punya ada FA ya, namanya Ibu Susan. Dibawalah saya ke FA-nya dia gitu kan. Kita kan udah beda iman kan, tapi saya mendukung dia gitu. Lalu dia ceritakan gitu, Ibu ini Lucy mau dibaptis. Emang Lucy yakin, kata dia. Ya nggak apa-apa lah Bu, saya capek soalnya nih diomongin gini, cuma dibaptis doang kan, emang dia baptis ngapain sih, kata saya. Dibaptis jebulungin air, katanya gini-gini. Pada saat itu kan handphone kita tidak secanggih sekarang ya, saudara. Singkat cerita, kita akhirnya menjadwalkan pembaptisan saya itu tanggal 12 Desember. Saudara, saya tetap merasa saya orang Islam loh pada saat itu. Walaupun mereka merasa saya udah ikut ini gitu, tapi mereka tetap menghargai saya. Akhirnya 12 Desember 2004 berarti itu. Saya dibaptis di GBI di GBI JCC Jakarta. Nah, saya dibaptis di sana. Emang ada perasaan yang luar biasa, saudara. Pada saat saya dicelupkan, lalu dibangkitkan, itu kok nggak sama. Sepertinya saya melihat tuh kayak ada burung-burung terbang di atas saya. Dan rasanya indah banget, saudara. Rasanya indah banget. Akhirnya saya pulang, mulailah saya semakin gencar pengen tahu firman Tuhan, pengen tahu siapa Tuhan Yesus gitu ya, saudara. Saya tetap menjalankan ibadah saya juga tetap mau tahu gitu. Menurut saya bebal, saudara. Tapi saya percaya Yesus itu hebat, kata saya. Tapi saya nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan pada saat itu gitu loh. Saya cuma percaya Yesus itu hebat. Yesus itu Isa Al-Masih yang saya sembah, yang saya tahu bukan saya sembah, yang saya tahu sebagai Nabi dan Rasul saya pada saat itu.
Akhirnya singkat cerita hari demi hari saya mulai suka ikutin suami saya ibadah gitu. Ya udah ada satu ada kala saya ikut, ada kala enggak gitu. Nah terus akhirnya setelah ikut itu saya dikasih hadiah. Saya lupa bukan bulan Desember, bulan-bulan kemudian akhirnya kan bangkai tercium juga. Ibu saya tuh datang ke rumah, saudara. Dan dilalanya sebelum ibu saya datang ke rumah, suami saya bilang gini, "Ma, ini kita dikasih salib sama dikasih gambar Yesus, aku pasang boleh gak?" Ya udah pasang aja. Tadinya saya nggak boleh pasang, saudara. Janganlah ngargain orang yang di sini dong gitu kan. Suatu saat ya udah pasang aja. Nah, saya waktu itu punya kafe pinggir jalan ya, kafe tenda. Kita di kafe, di warung gitu, benerin nungguin kafe kita gitu. Di samping di tengah-tengah saya syuting atau gimana gitu pada saat itu. Setelah saya pulang saudara, ada ibu saya. Ibu saya masuk, saya langsung ditarik berdua sama suami saya, dimaki-maki suami saya sama ibu saya, yang saya lupa apa maki-makinya. Tapi suami saya melawan loh saudara. Itulah karena dia tidak bersama Tuhan. Dia lawan ibu mertuanya. Siapa yang ngajak-ngajak lo? Berantem lah. Akhirnya suami saya kabur, takut karena ya. Dia kabur lari entah kemana. Tinggal saya sendiri dikunci sama ibu saya. Saya disiksa saudara. Pertama dia ambil salib, dia banting di depan saya, bleduk. Dia ambil foto Yesus, dia banting, apa ini kardus-kardus katanya. Dia banting, dia injak-injak, tak. Saya berpikir digebukinlah ke saya. Ternyata ibu saya cuma ambil sapu, saudara. Ibu saya pukul saya pakai sapu ijuk, sapu lidi, semua yang ada di situ. Bahkan salib itu dibantingkan ke dekat saya tapi tidak kena, saudara. Lalu, mohon maaf ya saudara. Ibu saya, mohon maaf sekali. Tangannya dimasukkan kemaluannya. Dia basahi dengan kemaluannya. Dia usap di muka saya. Dia bilang, kamu lahir dari saya katanya. Dari rahim saya, dari ini saya. Dia doakan secara Islam. Semua dia doakan. Semoga saya katanya, saya tidak musyrik, semua doakan. Saya diam loh saudara. Padahal sebelum itu, saya tuh kayak anjing sama kucing sama ibu saya. Mana bisa saya digituin, saya maki-maki lagi ibu saya biasanya. Saya marah, maksudnya bukan saya marahin, saya lawan gitu. Tapi saat itu saya tidak lawan, saudara. Saya cuma diam duduk di kursi, saudara. Saya diam, ibu saya pukulin, beleduk. Adik-adik saya nangis semua. Adik saya waktu itu saat itu ada 2, Herni dan Roni. Dia nangis, mama, udah dong, udah mama. Karena dia nggak tega ngelihat kakaknya yang berjuang buat dia dikebukin sama ibunya. Saya cuma diam, udah sayang, udah nggak apa-apa dek, saya bilang. Terus dia gebukin saya, dijenggut, saya disiksanya luar biasa. Akhirnya karena tidak tahannya, adik saya yang laki-laki tarik saya, mbak keluar mbak. Dia ambil kunci dia terus. Yang satu pegangin ibu saya, yang satu pegangin saya dibawa keluar, diusir keluar, blok dikunci. Ibu saya ditaruh di kunci, saya di luar sama adik saya. Saya diam, saya duduk di taman. Saya tetap berdoa. Saya cuma bilang, itu sudah berbulan-bulan ya setelah Desember. Saya bilang, Tuhan, ya Allah ampuni dia. Saya sudah mulai doanya tuh sudah mulai percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi saya masih sosok gitu loh, menjalankan 50% secara Islam, menjalankan 50% secara Kristen gitu. Saya bilang, ya Tuhan ampuni ibu saya karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Terus saya mendoakan itu. Tiba-tiba laki-laki itu datang. Tuhan Yesus datang kepada saya, dia ada di sebelah kiri saya, dia pangku saya, dia elus-elus saya. Seperti kita menggendong seorang anak gitu loh saudara. Saya digendong Tuhan, saya dielus-elus Tuhan. Anakku sayang, gitu katanya. Saya tenang sekali. Adik saya yang menangis, Mbak maafin mama. Gak apa-apa nak, gak apa-apa dek. Saya tenang aja. Memang ada rasa yang lain pada saat kita sudah benar-benar dekat sama Tuhan pada saat itu. Tapi saudara, bahwasanya saya saat itu masih setengah-setengah belum benar-benar percaya kepada Yesus. Hanya saya sudah percaya bahwasanya ya memang hebat loh Tuhan Yesus gitu. Tapi saya belum mau banyak bersaksi, dan dalam artian emang saya masih merasa enggak, saya enggak masuk Kristen. Singkat cerita saya sudah bertahun-tahun mulai nih kedengeran. Sifat saya itu jadi berbeda kata teman-teman artis saya. Nah,
mulai kayaknya setelah beberapa tahun kemudian, 1-2 tahun atau ya, kemudian ketahuan lah, sahabat saya nih penyanyi dangdut yang terkenal dengan patah-patah itu bertanya kepada saya, "Loh sih, lu masuk Kristen ya?" Saudara, saya nggak tahu, nggak jawab apa-apa saudara, saya takut. "Enggak," saya bilang, "enggak, orang saya masih muslim kok," saya bilang gitu. Saya terus bertahun-tahun menutupi iman saya saudara. Saya kenal sama Nafa Urba. Suatu saat saya bilang, "Nafa, Nafa, saya bersaksi sama Nafa. Ih kakak, kakak harus menjadi ini loh, bersaksi gini 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 gini." Tapi saya nggak tahu jalannya karena pada saat itu. Akhirnya saya tetap jalankan dengan jalan saya gitu. Dan singkat cerita, rumah tangga kami terus dilalui dengan separuh-separuh iman saya pada saat itu. Tapi banyak kejadian yang luar biasa yang saya alami setelah saya percaya Yesus. Saya itu jadi tidak pemarah gitu. Dan saya malah lebih banyak mengampuni ibu saya. Karena pada saat itu kan saya benci banget ya sama ibu saya. Tapi tiba-tiba tuh setelah kenal Yesus saya banyak mengampuni dan malah saya begitu mengasihi ibu saya. Nggak tahu karena apa. Karena Yesus saya percaya. Begitu banyaknya kerikil-kerikil yang saya hadapi. Belum lagi rumah tangga saya yang begitu berantakan. Tapi Tuhan Yesus tetap bersama saya. Bahkan di tahun 2007 akhirnya saya melahirkan anak. Mohon maaf ya saudara, saat itu pun saya masih suka sholat apa sih namanya? Sholat puasa tarawih saudara. Kan pulang ke rumah mama saya, "Mbak lu nggak sholat?" Ya saya menghargai mereka ikut saya sholat. Tapi memang saya sholatnya itu bukan lagi baca-bacaan seperti itu gitu loh. Ada satu masa ya saudaranya, teman-teman kadrun saya mungkin bisa ambil ini ya. Jadi tiba-tiba suatu saat ada buku ajaran tuntunan sholat di rumah saya saudara. Saya pikir bukunya siapa nih? Kan nggak mungkin. Saya, adik-adik saya udah katam semua sholat. Bukunya siapa? Dilalanya kok itu saya baca ya saudara. Saya baca, di sini tadi saya sudah, untuk meyakinkan kembali, saya sudah searching arti dari atahiyat akhir saudara. Arti dari atahiyat akhir itu adalah atahiyatus mubarakatus sholawatu thayyibatullah assalamualaikum dan seterusnya. Itu artinya adalah, ya Allah ampunilah Nabi bla 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 bla. Dia menganggapnya Nabi kan. Ampunilah junjungan mereka, dosa-dosa junjungan mereka, dosa para sanak saudaranya, dosa para sahabatnya. Saya baca saja, ini saya bacakan, tapi saya kasih tahu artinya ya teman-teman. Inilah yang membuat saya bertanya-tanya, gila ya selama ini berarti gue sholat itu dibohongin. Aku merasa kita itu ya sholat itu dibohongin saudara. Saya takut salah, tapi ini yang terjadi. Artinya, ya Allah ampunilah dosaku yang aku lewatkan dan yang aku akhiri apa yang aku rasa dan bukan yang ini. Jadi artinya adalah, ya Allah ampunilah dosa-dosa junjungan kami seperti dan para sahabatnya dan para sanak saudaranya dan para pendekat-pendekatnya, dan berkatilah Nabi Muhammad seperti engkau memberkahi Nabi Ibrahim, bukan berkat ya, memberkahi Nabi Ibrahim. Dan itu dikatakan 2 kali ya Allah, teman-teman, dikatakan 2 kali di dalam atahiyat akhir, awal dan atahiyat akhir. Lalu saya berpikir, berarti dalam sholat itu isinya kita cuma ngedoain Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, supaya Allah memberkati beliau dan para sanak saudaranya dan para sahabatnya seperti Allah memberkati Nabi Ibrahim. Diakui juga bahwa Ibrahim adalah bapak segala bangsa. Saya nggak mau bodoh sendiri dong, saya tanya sama Habib. Karena pada saat itu kan saya masih sosok ya, jadi saya ngaji, saya ikut, saya tanya. Saya bilang, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab menjawab saya juga pertanyaan ini. Karena pada saat itu pertanyaan saya dijawabnya tidak bisa. Saya tanya, Habib, siapa yang menciptakan sholat? Saya tanya. Habib cuma bilang, Allah. Karena Islam adalah agama Allah. Agama yang diturunkan Allah. Islam adalah agama Allah. Oke, berarti sholat yang ciptakan Allah ya, Habib? Ya, yang ciptakan Allah. Saya buka dong. Habib mohon maaf, saya mah bahasa Arab mah masih bego banget. Habib kan orang ya turunan Arab. Saya bertanya, Habib ini di atahiyat ini artinya begini seperti saya tadi sampaikan. Ya lalu, Habib mohon maaf ya Habib, kalau memang begitu nih doanya nih ya Habib. Ya Allah ampunilah dosa
Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya. Berkahilah Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, seperti engkau memberkahi Nabi Ibrahim. Habib, kalau memang Allah yang menciptakan sholat, kenapa Allah minta sama Allah? Saya bilang gitu, saudara. Gak bisa jawab Habibnya. Oh iya ya Lucy. Enggak, saya salah apa enggak nih? Saya baca soalnya kan pada saat itu nggak bisa searching ya. Ini saya baca begini, saya bawa itu. Oh iya ya Lucy ya. Ah sudahlah. Dari sananya memang kayak gitu katanya. Nah itulah yang kadang-kadang membuat bodoh saudara-saudara kita. Pada saat kita bertanya, mereka jawabannya ya udahlah dari sononya begitu, nggak usah diganggu gugat katanya. Saya tidak puas sampai sekarang, saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Siapa yang menciptakan sholat? Dan semakin tahun demi tahun saya lampaui, akhirnya saya menyerah, saudara. Dengan kebebalan saya, dengan kesombongan saya nyerah, saya bilang, enough Tuhan. Sekarang saya percaya bahwa Engkau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya sembah, saya puji bertahun-tahun, puluhan tahun. Saya sudah mengenal Engkau ya Allah di dalam nama Yesus, di dalam nama Isa alaihissalam. Dan saya katakan demikian, perkatakan demikian hari demi hari. Walaupun secara KTP, secara surat menyurat, saya masih Islam karena pernah saya mau urus-urus itu sulit sekali. Saya tidak mau bicara ke sana, tapi saya cuma bilang, Tuhanku tidak melihat KTP aku. Tuhanku nggak lihat KTP-ku apa, tapi Tuhanku cuma melihat, kenalkah engkau kepadaku, kata Yesus. Jadi saya sedikit demi sedikit bukan belajar, saya menceritakan kebaikan Tuhan. Di dunia keartisan ada orang yang tidak tahu saya Kristen, ada orang yang tahu. Dan karena saya tidak pernah dengan vulgar, woi gue Kristen, enggak. Karena memang saya nggak tahu mau bersaksi di mana, dan pada saat orang tidak tanya, saya juga nggak jawab. Akhirnya saya berkedok. Menurut saya yang membuat saya menjadi sedih, Tuhan sampai kapan saya ini merasa berkedok loh, teman-teman. Karena setiap tahun di dalam keartisan saya, kalau kita ada acara Idul Fitri dan puasa Ramadan, saya selalu dilibatkan untuk jadi panitia ini itu. Tapi saya nggak ikutan sholat, nggak ikutan ini, ya udah untuk sosialnya aja saya ikut. Tapi sebagian mereka tahu saya udah Kristen, sebagian mereka tahu, tapi saya tidak mengikrarkan diri ya saya orang Kristen. Cuma kalau pada saat mereka ada yang bertanya, lu Kristen apa Islam sih? Kristen. Baru saya ceritakan bla 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 bla. Kalau tidak ditanya, ya saya tidak jawab. Gitu saja Pak Pendeta, kesaksian pertama saya ini, karena terlalu banyak banget pengalaman saya bersama Tuhan. Tapi yang pasti ini adalah pengalaman yang luar biasa banget, sampai akhirnya sekarang usia saya 42, mau 43 tahun. Saya bersyukur Tuhan sudah mempertemukan saya dengan beliau, dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Karena bebalnya saya, karena kerasnya saya diinjili langsung sama Tuhan. Dan setelah saya terima Yesus dan saya benar-benar menyerah kepada diri saya, dan saya benar-benar berkata bahwa Dia adalah juru selamat saya dan Tuhan penolong saya, baru saya bisa katakan pada saat dari dahulu, dari awal, Yesuslah yang membimbing saya. Demikian aja saudara dan teman-teman kesaksian saya. Mudah-mudahan bisa memberkati semuanya. Puji Tuhan, kesaksian luar biasa, saudaraku. Apapun yang terjadi, ternyata akhirnya Ibu Lucy terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kesaksian yang luar biasa, yang sungguh mengharu biru bagaimana proses itu terjadi dan akhirnya menjadi berkat buat kita semua. Biarlah kesaksian ini terus kita dukung supaya Ibu Lucy tetap kuat di dalam Tuhan dan terus melayani Tuhan dan terus jadi berkat. Dan juga kita berdoa bagi seluruh saudara kita, teman-teman, kerabat, atau handetolan kita untuk mengalami Kristus entah di dalam mimpi, di dalam penglihatan, di dalam mereka sedang bekerja ataupun sedang berdoa. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasanya luar biasa. Dan hal-hal yang tidak kita duga pasti bisa terjadi dalam hidup orang-orang yang percaya kepadanya.
Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.